Dia menggunakan sistem planetary gearset. Nah, sistem planetary gearset ini saya yakin lebih rumit ya dibandingkan dengan itu adalah untuk menghemat bahan bakar sahabat-sahabat sekalian. Jadi bahan bakar kita itu lebih optimal ya ketika dipisahkan ya antara kemudian yang di lock atau di engage kan itu adalah bagian ring gear yang ada di third clutch ini ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi yang ring gearnya itu diam ya, inputnya adalah sun gear. Maka yang ditanggung adalah dari kabel pos, kemudian switch 2 dan switch. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat viewers di Ki Ada Narayan Channel ya. Kita kembali lagi ya di channel Ada Narayan ya, yang mana di beberapa video sebelum video ini ya saya menghabiskan waktu saya di pada saat mudik ya, lebaran ya. Jadi konten-konten saya kebanyakan konten jalan-jalan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sementara kita masih ada hutang ya untuk pembahasan training produk ya HD785 strip 7 Komatsu. Nah, ini saatnya saya melanjutkan kembali untuk kita pelajari lagi terkait dengan HD785 strip 7. Yang kemarin ya kita sudah melakukan pembahasan. Yang pertama itu engine system ya. Kemudian yang kedua adalah torque converter. Saat ini ya waktunya saya ingin sharing ya, atau kita bersama-sama mempelajari terkait dengan transmisi sistem yang ada di HD785 strip 7 Komatsu. Ya, sahabat-sahabat sekalian ya, viewers di Ki Ada Narayan Channel, bagi kalian yang baru pertama kali menonton channel di Ki Ada Narayan ya, jangan ragu-ragu untuk langsung saja subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain ya sahabat-sahabat sekalian, terutama bagi para teknisi dan mekanik handal yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia ya. Mari kita share video ini. Baik sahabat-sahabat, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan transmisi sistem yang ada di HD785 strip 7 Komatsu ya. Nah, ini sangat menarik sekali ya, karena tentunya di transmisi sistem ya, terutama di dalam komponen transmisi itu sendiri itu sangat rumit sekali ya untuk dipelajari. Akan tetapi di video ini saya akan pastikan kalian lebih mudah untuk memahami cara kerja transmisi pada HD785 strip 7, karena saya akan menampilkan animasi yang sangat mudah dipahami ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, sahabat-sahabat sekalian, yang sama-sama kita ketahui bersama yaitu sistem transmisi yang diadop oleh HD785 strip 7 itu sama dengan equipment lain ya, yang setara seperti HD atau OHT 777 Caterpillar ya, itu dia menggunakan sistem planetary gearset. Nah, sistem planetary gearset ini saya yakin lebih rumit ya dibandingkan dengan countershaft transmisi ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan melakukan pembahasan ya sampai sedalam-dalamnya terkait dengan planetary gearset pada transmisi HD785 strip 7. Nah, tapi sebelumnya ya sahabat-sahabat, kita harus mampir dulu ya di torque converter valve ya, karena torque converter valve ini kan oli bertekanan yang akan disuplai ke transmisi ya, yang pada intinya ya. Nah, kemudian baru ke torque converter ya. Kita lihat di layar ya bersama-sama sahabat-sahabat sekalian. Baik, saya awali dari torque converter pump dan transmisi pump ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi di area
pompa hidrolik yang ada di bagian belakang engine ya, atau bagian depan torque converter ya. Di sana ada PTO box ya, kemudian dialirkan mentransmit tenaga ke pompa. Nah, di bagian bawah itu ada torque converter pump dan transmisi pump, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi tipenya di Komatsu ada tipe tersendiri, yaitu SDR ya, dalam kurung 30, 100 plus 100 ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, maknanya apa yang ada di tertera di sana ya, yaitu SDR ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari karakteristik pompa yang ada di Komatsu ya, khususnya pompa transmisi dan pompa torque converter, itu ada dua ya. Kalau satunya itu dia untuk brake control yang paling depan, yang paling kecil. Nah, itu akan kita bahas terpisah. Yang jelas di sini akan saya bahas yang transmisi dan torque converter dulu. Nah, kita lihat di sana SDR ya. Jadi SDR itu ya, yang mana S itu adalah kode daripada pressure pompa ya, yang dia mencapai 210 kg per cm persegi ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di sana ada D ya. D itu adalah kode atau simbol daripada material atau bahan pembuat pompa ya, yaitu dia lebih kepada cast iron ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di sana ada R. R itu adalah rake untuk rotasinya, yaitu searah jarum jam ya. Kemudian ada 30 itu adalah banyak dan daripada tipe flanknya yang ada di pompa tersebut untuk mengikat ke bagian daripada box PTO. Kemudian ada 100 plus 100, yaitu 100 ini adalah debit yang bisa dialirkan oleh pompa tersebut ya, yang mana itu berarti 100 liter per menit pada RPM 1000 ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian dari sana ya, oli bertekanan itu dialirkan ya menuju ke torque converter valve, yang mana nanti dari torque converter valve ini akan disuplai ke seluruh bagian sistem transmisi dan torque converter, sahabat-sahabat sekalian. Nah, akan tetapi ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui ya, yang mana di sana ada torque converter valve itu terdiri dari beberapa pengaturan ya. Yang pertama adalah pengaturan untuk fungsi daripada main flow rate selector valve ya. Nah, di sini ada spool ya, yang kalau kita lihat dari kiri itu, kalau dihitung dari kiri itu nomor 3 ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Itu adalah main flow rate selector valve untuk mengatur ya daripada aliran pompa A dan pompa C ya. Aliran pompa A dan pompa C ini lebih tepatnya kalau yang pompa A ya, dia itu untuk spesifik kepada transmisi sistem. Nah, kalau pompa C dia spesifik untuk torque converter system. Atau kalau biar lebih mudahnya kita sebut saja pompa 1 dan pompa 2 ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi pada operasi normal ya, ketika RPM rendah ya dari engine kita ya, maka semua aliran itu diarahkan ke transmisi sistem ya, yang mana transmisi sistem ini adalah dia sebagai sistem yang diutamakan ya pada powertrain system ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, ketika RPM tinggi ya, maka satu pompa saja itu bisa mencukupi kebutuhan pressure yang diinginkan oleh transmisi ya. Jadi yang diinginkan transmisi itu sekian PSI, maka satu pompa saja dia sudah mencukupi untuk kebutuhan sistem transmisi. Maka dari itu dia akan dipisahkan ya antara pompa 1 dan 2 ya. Pompa 1 untuk transmisi dan pompa 2 untuk torque converter itu dipisah dengan cara menggerakkan spool main flow rate selector valve itu dengan aliran pilot, yang mana aliran pilot ini diatur ya oleh solenoid main flow rate selector valve ya. Nah, di sini ada solenoid ya, sahabat-sahabat sekalian, yang mana dia akan di-energize ya dengan triggernya adalah RPM engine ya, yaitu 1100 RPM dia akan on ya pada saat speed 1, 2 dan mundur 1, 2, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi dia di trigger oleh 2 atau 4 sensing itu ya, kemudian ditambah dengan RPM engine yaitu 1100 up, dia akan on. Dan
dia akan mengalirkan oli pilot untuk menekan spool ya, main flow rate selector itu ke bagian bawah ya, yang ada di tampilan di layar sahabat-sahabat sekalian. Nah, dengan bergeraknya spool main flow rate selector ke bawah, maka itu akan memisahkan oli ya dari pompa 1 dan 2 ya ke masing-masing fungsinya ya, yaitu pompa 1 itu ke torque converter dan pompa 2 itu ke pompa 1 itu ke transmisi dan pompa 2 itu ke torque converter ya. Itu tandanya pada saat RPM tinggi ya. Jadi torque converter itu disuplai oleh independen pompa ya. Yang mana memang torque converter sangat butuh sekali pressure untuk menambah torsi yang ada di torque converter, yang minggu sebelumnya atau video sebelumnya itu kita sudah bahas ya terkait dengan cara kerja torque converter atau lock up clutch torque converter ya. Jadi dia sangat butuh sekali tekanan di sana, maka ketika RPM tinggi ya pada speed 1, speed 2 dan mundur 1 dan 2 itu membutuhkan pressure lebih di sana, maka akan dipisahkan untuk sumber oli bertekanannya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nah, jadi seperti itulah fungsi daripada main flow rate selector valve, spool dan juga solenoid ya. Dan di sini juga ada fill switch untuk main flow selector valve ya. Fungsinya adalah dia untuk memvalidasi apakah sistem daripada main flow rate selector ini sudah bekerja dengan baik ya. Nah, jadi kalau tidak ada pressure di sini di pilotnya ini, itu menandakan tidak bekerja dengan baik dan bisa menimbulkan error ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, fungsinya apa ya? Atau benefitnya apa sih untuk unit HD 785-7 ini ya, ketika terjadi pemisahan sumber pompa ya untuk oli bertekanannya, itu adalah untuk menghemat bahan bakar sahabat-sahabat sekalian. Jadi bahan bakar kita itu lebih optimal ya ketika dipisahkan ya antara pompa 1 dan 2 untuk dua fungsi yang berbeda, yaitu torque converter dan juga transmisi. Nah, ketika yang diperlukan torque converter itu tidak dibutuhkan lagi ya, jadi ketika dia speed 3, 4, 5, 6, bahkan 7 itu tidak diperlukan lagi fungsi daripada torque converter yang utama sahabat-sahabat sekalian. Jadi karena torque converter kan fungsinya untuk melipat gandakan tenaga dan torsi ya, makanya pada saat speed tinggi dia tidak membutuhkan lagi fungsi utama daripada torque converter ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ini cukup menghemat bahan bakar ya. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah ketika terjadi perubahan speed ya dari speed 3 ke speed 4, maka di sini ada satu spool ya, yaitu main relay valve untuk sistem transmisi dan powertrain ya. Nah, dengan sensing perpindahan speed ya dari speed rendah ke speed tinggi, yang mana speed rendah itu membutuhkan torsi atau tenaga, yang speed tinggi itu tidak terlalu membutuhkan torsi atau tenaga. Yang dia butuhkan adalah speed atau kecepatan. Maka oil engagement yang ke disklat transmisi itu pressure-nya dikurangi sahabat-sahabat sekalian ketika tidak dibutuhkan lagi tenaga di sana ya. Jadi speed 1, 2, 3 itu butuh tenaga, dan 4, 5, 6, 7 itu tidak terlalu butuh tenaga tapi butuh speed ya. Logikanya seperti ini ya sahabat-sahabat sekalian. Ketika speed 1, 2 dan 3 kemudian mundur ya, R1 dan R2 itu dibutuhkan tenaga lebih, torsi yang lebih, maka dari itu pressure yang mencengkram disk clutch yang ada di transmisi itu dibutuhkan pressure yang tinggi ya, supaya tidak slip ya, yaitu speed 1, 2, 3 kemudian mundur 1, 2. Nah, ketika speed 4, 5, 6 itu tidak dibutuhkan lagi pressure yang tinggi karena dia hanya butuh kecepatan saja. Kalau unit itu sudah melaju kencang ya, otomatis bebannya akan ringan sahabat-sahabat sekalian. Jadi pressure yang ke disk clutch itu akan dikurangi ya untuk tekanannya. Nah, dengan cara apa? Yaitu ya, kalau dia ada trigger dari speed 3 ke speed 4, maka solenoid main relay valve itu akan energize ya, maka dia akan mengizinkan oli ke bagian bawah daripada spool main relay valve, sehingga dia menekan spring ya. Jadi dia membantu menekan spring, sehingga spring yang ada di sini, yang ada di bagian atas dari spool main relay valve itu akan didorong ya, dibantu dorong, sehingga si oli yang ada di sistem transmisi dan torque converter ini dia akan lebih ringan untuk mendorong spool main relay valve ya, sehingga tekanannya atau setelan oli bertekanan yang ke sistem transmisi itu turun sahabat-sahabat sekalian ya.
ya, karena springnya kan udah diperlemah sama tekanan pilot yang ada di sini ya. Nah, maka yang tadinya itu pressure-nya adalah 36 kg per cm persegi ya, itu turun menjadi 22 kg per cm persegi saja ya. Nah, jadi pada saat dia butuh tekanan, maka cengkeramannya akan diperkuat ya. Tekanannya itu 36 kg per cm persegi. Pada saat dia speed 4, dia hanya butuh speed atau kecepatan, maka itu akan dikurangi tekanannya sehingga cengkeramannya tidak terlalu kuat ya, karena tidak dibutuhkan. Maksudnya kurang dibutuhkan ya, hanya 22 kg per cm persegi saja ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itulah cara kerja daripada torque converter valve. Dan di sini juga ada fuel switch untuk main rally valve-nya ya, mana dia memastikan bahwasanya pada saat dia naik ke speed 4 harusnya solenoid ini akan bekerja ya, untuk mengurangi tekanan pressure system yang ada di transmisi ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya ya, oli yang dari torque converter valve yang barusan kita bahas tadi ya, itu dilanjutkan ke ECMV ya, yang ada di bagian atas transmisi HD785-7. Nah, penampakannya ada di layar ya. Nah, di sana ada 8 fuel switch, yang mana 7 fuel switch ini adalah untuk transmisi dan 1 fuel switch dan ECMV itu untuk lock up clutch pada torque converter ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi yang torque converter yang kemarin kita bahas itu untuk kontrol engagement untuk direct drive ya, itu dari sini sahabat-sahabat sekalian ya, itu dari ECMV untuk lock up clutch. Kurang lebih kalau dilihat di layar itu nomor 3 dari bagian depan ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kita lihat di sana sahabat-sahabat sekalian ya. Kalau dari urutannya ya, dari depan ke belakang ya, itu ada 8 ECMV. Yang paling depan adalah H clutch ya. Jadi ECMV itu nanti aliran olinya ya, yang dari pompa itu akan diizinkan ke setiap clutch yang ada di planetary gear set, yang ada di bilik-bilik masing-masing di planetary gear set ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian yang kedua ada L clutch ECMV ya, low clutch. Kemudian ada lock up clutch nomor 3 ya. Kemudian yang keempat itu adalah fourth clutch ECMV ya, atau disc clutch yang keempat. Kemudian ada reverse clutch ECMV ya, atau untuk mundur, fungsi mundur. Kemudian ada third clutch ECMV ya. Kemudian ada second clutch ECMV dan first clutch ECMV ya, yang paling belakang ya kalau kita lihat dari arah HD truk kita ya. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, cara kerjanya adalah hampir sama dengan solenoid yang ada di torque converter valve tadi ya. Jadi ada 2 komponen penting di sini, yaitu ada fuel switch dan ada ECMV solenoid ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ECMV solenoid ini adalah fungsinya untuk mengizinkan oli yang dari pompa tadi ya, yang dari torque converter valve, ada rally valve, itu olinya akan menuju ke ECMV solenoid ya. Di sini ada cartridge-nya. Nah, cartridge-nya ini karena jika diinginkan ya, dia membentuk satu gear speed 1, speed 2, maka dia akan mengenergize di sini, dapat power dari ECM ya. Kemudian oli akan diteruskan ke clutch yang diinginkan sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah ada power dan energize, maka oli akan meluncur ke disc clutch ya, dan akan mengengage clutch yang ada di transmisi sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, fungsi daripada modulating valve atau ECMV ini yang utama adalah dia untuk smooth ya, untuk melembutkan engagement ya. Jadi kalau tidak ada ECMV maka engagementnya akan kasar ya sahabat-sahabat sekalian, jadi langsung nendang lihat. Nah, itu berbahaya ya. Selain bagi operator itu tidak nyaman rasanya kalau kebanyakan dentuman ya, karena kasar, dan dia juga akan merusak yang namanya disk dan plate kita yang ada di transmisi sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ECMV fungsi utamanya adalah mengizinkan oli bertekanan ya ke masing-masing clutch ya, sesuai kontrol daripada ECM ya.
dan dia juga untuk modulating ya. Modulating itu maksudnya adalah mensemutkan atau menghaluskan ya engagement yang ada pada transmisi. Nah, kemudian di sini ada juga field switch ya. Nah, field switch ini adalah fungsinya untuk memvalidasi bahwasanya memang benar HMV solenoid kita itu sudah bekerja dengan baik ya. Jadi kalau ada oli bertekanan yang masuk ke field switch ini, maka dia akan melaporkan ke HCM balik ya, bahwasanya oh benar, sudah kami validasi bahwasanya benar-benar dikirim oli bertekanan ke clutch itu melalui HMV tertentu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, tentunya kalau ada kegagalan pada clutch itu akan terdetek oleh field switch ini. Misalnya low pressure ya, bisa jadi bocor ya, itu akan terjadi error pada unit kita sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat, kita masuk ke transmisi ya. Nah, ini adalah penampakan dari transmisi HD785-7 ya, bagian dalamnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, kita bisa lihat di sana ya, ada beberapa bilik-bilik untuk disklatnya ya, masing-masing itu yang sudah kita sesuaikan dengan urutan HMV yang ada di atas transmisi ya. Itu dari yang depan ya, itu ada H atau high, kemudian low clutch ya, kemudian fourth clutch, kemudian third clutch, kemudian second clutch, kemudian first clutch, dan juga ada reverse clutch ya. Jadi reverse clutch ini di sini ada di paling belakang ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau kita lihat di sana itu ada 3 shaft utama ya, yaitu di situ ada input shaft, kemudian intermediate shaft, dan juga ada output shaft ya. Kalau dari warna ya, itu saya bedakan. Yang input shaft itu orange ya, kemudian yang intermediate shaft itu biru ya, dan yang terkoneksi dengan intermediate shaft itu sudah saya beri warna biru semua ya, atau lebih tepatnya biru muda kali ya. Kemudian yang terakhir adalah output shaft, itu berwarna merah sahabat-sahabat sekalian. Di sana juga ada speed sensor ya, yang mana dia akan mendeteksi putaran daripada masing-masing daripada shaft ini ya. Yang pertama itu adalah input shaft speed sensor, kemudian intermediate shaft speed sensor, dan juga output shaft speed sensor, yang mana kombinasi antara input shaft speed sensor, kemudian intermediate shaft speed sensor, kemudian output shaft speed sensor, dan juga RPM engine speed sensor ya, itu akan diolah oleh controller ya, yang mana dia akan menghasilkan ya untuk upshift dan downshift pointnya ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian ya, transmisi dari HD785-7 ini adalah dia otomatis ya, yang mana karena dia otomatis, triggernya adalah RPM. Jadi untuk RPM trigger untuk shift up ya, atau speed itu naik ya, dari contoh misalnya dari 1 ke 2 ya, F1 F2, kemudian F2 ke F3, F3 dan F3 ke F4 dan seterusnya ya sampai F7, itu adalah dengan trigger RPM RPM engine ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau engine itu sudah mencapai 1750 ya sampai 2030 RPM, maka dia harus shift up ya, dari kalau dia di 2 atau dia di speed 2, dia harus ke speed 3 ya. Kalau dia di speed 3, maka dia harus di speed 4. Jadi triggernya adalah RPM ya. Kemudian kalau untuk shift down-nya juga sama, RPM engine juga. Tapi ketika engine itu sudah RPM-nya turun mencapai 1200 sampai 1350 RPM, maka dia harus shift down ya. Kalau misalnya di 4, itu berarti shift down-nya ke 3 ya. Atau dari kalau dia 3, shift down-nya ke 2 ya sahabat-sahabat sekalian. Itu biasanya terjadi di tanjakan ya kalau shift down. Nah, kalau di jalan datar atau turunan itu harusnya dia shift up ya, karena RPM engine cenderung dia pasti cepat naik. Nah, kalau di tanjakan RPM engine itu pasti akan cepat turun ya, menunjukkan dia butuh torsi ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau butuh torsi kan dia harus menurunkan speed ya, di speed rendah. Nah, kemudian dari sisi rasio gear ya, jadi dari jumlah giginya ini berbeda-beda sahabat-sahabat sekalian. Dari ada sun gear ya, yang warna biru-biru itu yang terikat pada intermediate shaft, itu adalah sun gear ya, daripada masing-masing bilik
clutch ya sahabat-sahabat sekalian. Nah itu berbeda-beda jumlah gigi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kalau kita lihat di sana ya, itu konstruksi daripada first clutch ya itu lebih kecil untuk sun gearnya ya. Kemudian ada second clutch itu agak lebih besar, dan third clutch itu agak lebih besar lagi ya sahabat-sahabat sekalian untuk konstruksi dari jumlah gigi dari sun gear ya. Makin banyak jumlah giginya semakin besar diameter gearnya tentunya ya. Nah akan tetapi untuk first clutch ini memang dia lebih kepada torsi ya, torsinya itu diperbesar tapi speednya kurang, dan kemudian second clutch itu lebih kepada medium ya, sampai ke third clutch itu lebih kepada kecepatan ya sahabat-sahabat sekalian ya. Yang mana nanti kombinasi daripada pergerakan sun gear, kemudian carrier ya, planetary gear dan ring gear ini itu akan menghasilkan satu karakteristik gear speed ya dari transmisi HD85 strip 7 ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jadi di transmisi itu disk clutch-nya ya itu berbeda-beda ya. Kalau tadi itu jumlah gear ya, konstruksi daripada sun gear, carrier, planetary dan ring gear-nya itu beda-beda, maka jumlah clutch-nya pun beda-beda ya, seperti yang saya tampilkan di layar ya. Kalau sahabat-sahabat ingin mencatat ya, silakan di pause saja dari video ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita waktunya masuk ke cara kerja daripada masing-masing gear speed yang ada di transmisi ya. Wah, ini sangat ditunggu-tunggu pastinya ya cara kerjanya, karena saya menampilkannya dengan sesuatu yang berbeda sahabat-sahabat sekalian, dengan animasi yang saya yakin ini akan mudah dipahami oleh sahabat-sahabat viewers Diki dan Aryan Channel ya. Nah, kita lihat di sana ya, ini adalah pada saat posisi gear itu di netral ya. Jadi pada saat operator itu menempatkan posisi gear itu di netral, itu tidak ada yang engage ya sahabat-sahabat sekalian ya. Dia berputar saja untuk input shaftnya ya. Jadi input shaft itu dia langsung connect dengan carrier ya yang ada di bilik antara high clutch dan low clutch ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita lihat konstruksi dari transmisi HD785 ini ya, di bagian input shaft itu terdapat dua bilik clutch ya, yaitu high clutch dan low clutch ya, mana ini adalah pemegang pertama ya. Selain nanti di intermediate shaft juga ada beberapa clutch lain yang mana dia adalah syarat kedua ya, yang mana syarat terbentuknya satu gear speed itu minimal ada dua clutch yang engage ya. Ketika engage ya, rata-rata di sini adalah engage-nya itu di ring gear-nya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kalau ada satu engage ya terkunci, maka itu akan menjadi syarat untuk terjadi output RPM ya. Jadi RPM outputnya itu akan berputar ya sahabat sekalian. Ya, kita lihat di sana itu bebas saja ya. Kemudian kita naik ke speed 1 ya. Nah, kita lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau speed 1 ini yang engage adalah low clutch dan first clutch ya. Nah, jadi dia lebih ke torsi yang diunggulkan di sini ya. Nah, kita lihat di sana untuk low clutch ini dia tidak ada planetary gear set, dia hanya mengengage-kan antara shaft 1 dengan shaft yang lainnya. Yang mana di sini adalah input shaft dan intermediate itu di-engage-kan ya. Ya, kita lihat di sana ya, yang warna oranye dan warna biru itu engage, dia berputar jadi satu putaran ya. Kemudian yang bekerja adalah first clutch ya. Di sana terjadi pelipat gandaan torsi ya, yang mana RPM-nya akan direduce atau dikurangi ya, sehingga terjadilah output RPM ya, putaran yang searah putarannya ya. Akan tetapi di sini memang torsinya dia paling besar ya di antara speed yang lain ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, kemudian kita masuk ke speed 2 ya, masih sama ya. Untuk di input shaftnya dia di low clutch yang engage ya, kemudian di intermediate shaftnya itu ada second clutch ya. Nah, di sini torsinya sudah mulai diturunkan, kecepatannya ditambah ya sahabat-sahabat. Ya, kita lihat di sana arahnya masih sama ya, sesuai dengan arah input shaft untuk putaran output shaftnya, tapi mulai agak cepat ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi carrier yang ada di first clutch tadi itu jadi satu ya, terkoneksi dengan carrier yang ada di second clutch. Nah, akan tetapi rasio gearnya itu lebih rendah sahabat-sahabat sekalian ya.
dari 1 ke 2 itu di rasionya dia lebih rendah ya, sehingga mendapatkan putaran yang lebih tinggi tapi torque-nya berkurang ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian kita masuk ke speed 3 ya. Jadi speed 3 ini ternyata dia sama dengan speed 2 ya untuk di intermediate shaft-nya, tapi di input shaft-nya beda. Yang di input shaft yang engine adalah di high clutch ya sahabat-sahabat sekalian. Kita bisa lihat di sana ya. Kalau head clutch ini dia ada planetary gear set-nya, yang mana inputnya adalah carrier ya. Kemudian outputnya adalah ring gear ya sahabat-sahabat sekalian. Yang ditahan adalah high clutch, yang mana high clutch ini dia connect dengan sun gear di disc clutch yang pertama sahabat-sahabat sekalian. Sehingga dia putarannya lebih cepat ya daripada yang low clutch tadi. Kemudian yang di intermediate shaft ini dia sama dengan yang speed 2 tadi ya, untuk speed 3 ini ya. Ya, di sana terjadi lock pada ring gear ya. Kemudian carrier yang berputar ya. Untuk inputnya adalah sun gear, sehingga terjadi putaran output yang sama arahnya dengan input shaft ya, tapi dia lebih kencang ya muternya daripada speed 2 tadi, karena di engine yang high clutch ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian kita masuk ke speed 4 ya. Nah, speed 4 ini dia kembali lagi ke low clutch lagi yang engine sahabat-sahabat sekalian ya. Kita lihat di sana low clutch-nya engine ya, antara input shaft dia connect langsung dengan intermediate shaft ya, jadi satu ya, spline dia. Kemudian yang di lock atau di engage kan itu adalah bagian ring gear yang ada di third clutch ini ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi yang ring gearnya itu diam ya, inputnya adalah sun gear, yang berputar adalah carrier ya, carrier sebagai output di sini. Nah, akan tetapi karena dia mendapatkan 2 kali tendangan ya dari ring gear yang ada di second dan first clutch ini, maka hasilnya yang di outputnya dia lebih kencang lagi ya daripada yang speed 3 ya. Kemudian kita masuk ke speed 5 ya, sama dengan speed 4 yang untuk intermediate shaft-nya, tapi yang berbeda adalah input shaft-nya ya. Itu yang engage adalah high clutch-nya ya. Maka dari itu dia lebih kencang daripada speed 4 ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian ini adalah kita masuk ke speed 6 ya. Kalau speed 6 ini ya, yang engage adalah low clutch ya, kembali lagi, dan fourth clutch ya. Jadi dia berdekatan yang engage, sehingga antara input shaft, kemudian intermediate shaft, dan juga carrier yang ada di fourth clutch dan third clutch itu connect semua sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi semuanya berputar secara bersamaan ya, antara input shaft dan output shaft itu satu putaran sama ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi seolah-olah tidak ada reduksi lagi ya, reduksi putaran di sini ya, sehingga dia sangat kencang ya sahabat-sahabat sekalian untuk speed 6 ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah speed forward 7 ya, atau speed 7. Nah, dia hanya berpindah saja dari low clutch ke high clutch ya. Ya, jadi di sini akan lebih kencang ya, karena high clutch ini dia RPM-nya lebih tinggi, kemudian torsinya lebih rendah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini yang paling unik ya, yaitu reverse ya, atau gear speed mundur. Jadi gear speed mundur ini yang engage adalah kalau R1 dia low clutch dengan reverse clutch ya, di engage ya. Kalau kita lihat di speed yang maju tadi ya, maka ring gear yang ada di reverse clutch ini dia berputar searah dengan input shaft ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau dia ditahan ya ring gearnya, maka carrier ya, yang mana carriernya output shaft ini connect dengan output shaft, dan juga dia terkoneksi dengan mekanisme yang ada di intermediate shaft, dia akan berbalik putarannya sahabat-sahabat sekalian, karena reverse clutch-nya ini ditahan untuk ring gear-nya ya. Ring gear-nya di reverse clutch ini adalah mekanisme untuk membuat putaran daripada output shaft ini menjadi terbalik ya. Nah, jadi seperti yang ada saya tampilkan di layar ya sahabat-sahabat sekalian.
Nah, kemudian R2 itu bedanya hanya di bagian input shaftnya saja ya, di bagian bilik high clutch dia engage ya, kemudian inputnya menjadi dari carrier ya, outputnya adalah ring gear yang terkoneksi dengan intermediate shaft, dan yang ditahan adalah yang sun gearnya ya sahabat-sahabat sekali. Jadi dia terjadi peningkatan RPM dan torsinya lebih turun ya dibanding dengan reverse 1 atau gear speed R1 ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya, cara kerja daripada transmisi HD 785-1007 ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya, mekanik dan teknisi di seluruh pertambangan yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia ya sahabat-sahabat sekalian. Saya yakin animasi yang saya berikan ini sangat mudah dipahami ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan atau membuka forum diskusi ya, silahkan chat di kolom komentar ya sahabat-sahabat sekalian. Saya akhiri ya, sekian dari saya, channel Diki Aden Narayan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.